Halo Sobat Arusa, kali ini saya akan membahas tentang cara untuk mengembangbiakkan kembali atau memperbanyak tanaman Syngonium strawberry pink. Tanaman hias Syngonium ini ternyata tanaman semitropis yang berasal dari Brasil, Bolivia, Ekuador, dan Meksiko. Biasa dikenal dengan nama tanaman mata panah atau kupu-kupu. Nah, kali ini saya mau mencacah Syngonium pink strawberry dengan cara stek. Nah, bisa dilihat ini akarnya juga sebenarnya udah panjang, waktunya repotting, potnya harus dibesarin. Kita cek ya akar-akarnya yang bisa mulai kita potong. Tipsnya adalah ketika untuk tanaman yang kita potongnya bisa 2 daun, itu bisa lebih cepat tumbuhnya ketika kita tanam kembali. Beda yang kita potong cuma 1 daun aja, itu akan lebih lama dan tingkat kehidupannya juga lebih rendah dibandingkan kalau kita potong yang 2 kayak gini nih. Nah, ini kan ada 2 tangkai ya, 2 daun ya. Ini cenderung lebih cepat untuk tumbuh kembali dan tingkat untuk keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan kalau kita motongnya itu cuman 1 daun kayak gini nih. Meskipun sebenarnya dia juga udah cukup akarnya. Jadi ini memang saya potong ada yang 1 daun dan ada yang 2 daun karena kalau untuk motong yang pucuk itu ketika daunnya masih kuncup, sebenarnya kita mesti tunggu dulu sampai daunnya mekar baru aman untuk kita potong. Karena untuk daun yang kuncup itu tingkat keberhasilannya ketika ditanam itu akan lebih rendah dibandingkan daun yang sempurna. Jadi kalau misalnya masih muda daunnya, kita tunggu dulu sampai tua baru kita potong. Kalau enggak nanti akan rawan jadi busuk untuk daun yang kuncup atau daun baru ini. Nah, saya biasanya setelah memangkas Syngonium ini, saya taruh dulu di air sampai akarnya siap untuk ditanam di tanah. Jadi saya biarin dulu untuk beberapa minggu, minimal 1 minggu. Jadi akarnya sudah mulai tumbuh dulu, baru nanti saya pindah ke media tanam tanah. Alhamdulillah saya dapat beberapa potongan stek dari Syngonium pink strawberry ini ya. Jadi Syngonium pink strawberry ini sebenarnya untuk memperbanyak itu nggak terlalu mudah, nggak seperti Syngonium lainnya. Jadi bisa jadi nanti ketika meskipun akarnya sudah kuat gitu, tapi ketika ditanam itu belum tentu dia berhasil juga. Bisa aja busuk akarnya, kemudian batangnya busuk dan tidak mau tumbuh. Tapi kita coba ya, bismillah, supaya semuanya bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini saya coba rendam sekitar 1 mingguan. Nah, ini setelah 1 minggu ya teman-teman. Jadi kita lihat akarnya nih ada juga yang sudah tumbuh ya, itu kelihatan ada beberapa yang sudah tumbuh di ujungnya. Terus lainnya kita cek lagi ya, ada yang tumbuh lagi enggak? Itu malah ada kuncup tumbuh di bawah, kuncup daun. Terus kita lihat lagi untuk pot satunya, ada juga itu yang tumbuh. Jadi nah udah ada tumbuh akar baru nih, kelihatan kan? Nah yang nempel tuh, nah kelihatan tuh akar baru
barunya udah muncul. Kalau kita tanam di tanah, untuk kemungkinan hidupnya juga lebih bagus. Tapi tunggu bentar ya teman-teman, kita lihat nih ada yang sembunyi di daunnya Syngonium nih. Aku nggak tahu kalau ternyata ada yang sembunyi di situ. Kalau tahu pasti nggak aku angkat-angkat, tuh kelihatan ada coklat-coklat. Awalnya tak kira ini katak, soalnya kayak ada matanya. Ternyata ini adalah ulat teman-teman, ulat gede banget. Nah, ini kayaknya ulatnya ini jatuh dari atas, dari awalnya di pohon anggur, karena di atas sini tuh ada anggur. Nah, dia kayaknya itu udah mau berubah jadi kepompong dan dia coba mau bikin kepompong di situ. Nah, kita ambil aja. Oh, gemuk sekali nih ulatnya. Inilah karena memang lagi musim ulat. Nah, sebenarnya kalau musim hujan itu rawan banget sama namanya hama. Cuman kalau hama ulat ini hitungannya masih mudah lah ya untuk kita basmi, karena ulat ini kelihatan, jadi gampang untuk kita basmi. Nah, kita relepasi dulu ya ini ulatnya, ini ulat yang udah menggembung ini. Nah, lanjut kita siapin media tanam ya. Jadi media tanam yang saya pakai ini simple aja ya untuk Syngonium, karena di sini Syngonium udah gampang adaptasi di tempat saya. Jadi saya cuman pakai media tanam tanah humus, tanah yang memang sudah saya campur dengan kompos daun dan kompos kotoran kelinci, lalu saya campur sama fermentasi sekam. Jadi fermentasi sekamnya ini saya proses sama untuk alasnya ayam. Jadi sekalian memfermentasikan sekam itu. Nah, kalau udah kotor baru nanti kita ambil, terus kita ganti sekam yang baru. Sekam yang lama itu saya jadiin media tanam, dicampur sama tanah humus alias tanah kompos yang sudah saya proses bareng sama kotoran kelinci dan daun-daun kering. Nah, kita lanjut tanam di pot ya satu-satu. Ini saya pakai pot ukuran 15 cm. Nah, pot ini juga harus disesuaikan ya teman-teman. Jadi kalau tanamannya nggak terlalu besar, juga potnya jangan kegedean. Jadi medianya juga harus sesuai. Nanti kalau misalnya tanamannya udah gede, baru nanti kita ganti ke pot yang lebih gede. Jadi kalau potnya kebesaran, tanaman kalian kecil, maka nanti tanaman kalian akan tumbuh banyak di akarnya, sedangkan daunnya tidak berkembang. Nah, kalau potnya itu seimbang dengan tanamannya, diharapkan akarnya juga tidak terlalu banyak, jadi daunnya bisa membesar dan daunnya bisa sehat. Kita tanam-tanam ya. Nanti kalau ada kesempatan nanti aku update lagi untuk tanaman yang 1 daun dan 2 daun ini bedanya ada di mana ya. Nah, lumayan
memang dapat beberapa pot. Nah, saya biasanya taruh di tempat yang rindang dulu untuk tanaman baru. Selamat mencoba teman-teman. Salam hijau.